Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat semua. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita pada mata kuliah Dasar Gizi Kesmas ya, dengan topik vitamin dan mineral. Namun sebelum memulai materi ataupun perkuliahan kita hari ini, Ibu mau tanya terkait materi kita minggu kemarin. Apakah ada yang masih kurang paham, tidak mengerti, ataupun ingin dipertanyakan terkait materi kuliah kita minggu kemarin? Oke, jika ada silakan. Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada, Ibu anggap terkait materi kuliah kita minggu kemarin, semuanya sudah paham ya. Untuk kuliah hari ini, nanti presensinya setelah akhir perkuliahan kita ya, baru nanti Ibu share linknya melalui Google Form. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya. Kita lanjutkan kuliah kita hari ini, yaitu tentang vitamin dan mineral. Kenapa vitamin dan mineral perlu kita pelajari di dalam dasar gizi Kesmas? Kenapa? Ada yang tahu tidak? Ya, kita mempelajari vitamin dan mineral karena ini merupakan salah satu bagian dari zat gizi, yaitu zat gizi mikro. Mikro artinya jumlahnya kecil ya, ataupun sedikit. Oke, ini pendahuluan ya. Apa itu vitamin dan mineral? Vitamin sendiri yaitu merupakan sekelompok senyawa organik amina berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Artinya vitamin ini diperoleh dari luar tubuh kita manusia. Biasanya bersumber dari bahan pangan ataupun makanan. Sedangkan mineral yaitu senyawa alami yang terbentuk melalui proses geologis. Nah, biasanya mineral juga ya, ini diperoleh dari luar tubuh manusia, sama kayak vitamin. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama yaitu terkait dengan vitamin. Nah, tadi seperti yang Ibu jelaskan ya, bahwa vitamin itu merupakan salah satu bagian dari zat gizi mikro, ataupun yaitu komponen minor, tapi penting bagi tubuh manusia, yang diperoleh dari bahan pangan ataupun makanan. Vitamin ini juga dapat rusak ya, karena reaksi kimiawi, sehingga berubah menjadi senyawa yang tidak aktif. Kalau tidak aktif biasanya itu untuk fungsi tubuh juga terganggu ya, ataupun mengalami pelarutan, misalnya yaitu pada kasus vitamin yang larut air. Itu biasanya akan hilang ketika proses pencucian ataupun pemasakan bahan pangan. Kemudian vitamin yang dibutuhkan tubuh dipenuhi dari asupan yang cukup di dalam diet ataupun makanan kita. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa vitamin berfungsi langsung dalam metabolisme sebagai penghasil energi. Kan tetapi vitamin ini tidak bisa ya digunakan sebagai sumber energi utama, karena sebagaimana kita ketahui biasanya sumber energi utama ini diperoleh dari bahan makanan, yaitu yang mengandung karbohidrat. Itu biasanya yang merupakan sumber energi utama bagi tubuh kita. Nah, bila mengalami defisiensi ataupun kekurangan vitamin, dapat menyebabkan gangguan fisiologis. Defisiensi vitamin menyebabkan hipovitaminosis. Nah, sedangkan kelebihannya biasanya menyebabkan hipervitaminosis, artinya kelebihan vitamin.
Oke, untuk jenis-jenis vitamin ini ada 2 kategori ya. Vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Atau biasanya kita nyebutnya AD ya. Itu yang merupakan larut dalam lemak. Kemudian ada juga yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C. Vitamin C ya, yang paling gampang, soalnya yang terdapat di dalam buah ataupun sayuran. Itu akan hilang kalau kita mengolahnya tidak benar ya, ketika proses pencucian ataupun pemasakan. Oke, ini beberapa kandungan pangan. Ada buah-buahan, sayur-sayuran, susu, kacang-kacangan. Itu biasanya memiliki kandungan bahan pangan lebih dari 1 ya. Bisa aja dia misalnya kayak susu nih. Bukan hanya mengandung riboflavin, tapi juga mengandung vitamin A, vitamin B, dan vitamin D. Artinya biasanya di dalam satu sumber bahan makanan itu terdapat berbagai macam jenis vitamin, ataupun bahkan mineral. Baiklah, ini salah satu vitamin yang penting bagi tubuh kita, yaitu vitamin A. Nah, vitamin A ini tadi ya, merupakan vitamin yang larut lemak yang pertama kali ditemukan oleh para ahli. Kemudian, nah biasanya kalau pada hewani itu kita kenal dengan retinol ya. Sedangkan pada nabati, sayuran, itu biasanya dalam bentuk beta karotin. Paling gampang kita ingatnya kayak wortel ya. Nah, biasanya kita gampang untuk ingat bahwa wortel itu mengandung vitamin A yang tinggi beta karotin. Vitamin A ini tahan terhadap cahaya, tapi tidak tahan terhadap proses oksidasi. Proses memasak normal tidak merusak retinol atau karotenoidnya. Ya, ini jika dilakukan pemasakan secara normal ya. Itu tidak merusak kandungan retinol ataupun beta karotinnya. Sumber bahan makanan yang banyak mengandung vitamin A seperti wortel, tomat, minyak ikan, susu, keju, ataupun dari hati ya. Yang paling gampang dan murah meriah yaitu hati ayam ya. Yang harganya murah meriah, gampang ditemukan oleh masyarakat, hati ayam. Kemudian peranan vitamin A bisa juga untuk berfungsi pada mata ya. Untuk sistem imun juga, ataupun sebagai antioksidan dalam rangka menangkal radikal bebas. Kelebihan dan kekurangan vitamin A. Bila kekurangan vitamin A, maka tubuh dapat mengalami gangguan pernapasan, kerabunan, dan bahkan kebutaan. Sedangkan bila kelebihan asupan vitamin A dapat menyebabkan mual, sakit kepala, nyeri, iritasi, bahkan sampai ada yang mengalami kerontokan rambut. Nah, kalau bisa ini juga zinc ataupun seng ya, biasanya diperlukan untuk sintesis DNA dan RNA. Kekurangan seng ini tidak spesifik karena banyak enzim yang membutuhkan seng ya. Ya, karena dia kofaktor enzim tadi ya. Nah, ini yang tak kalah penting bagi tubuh kita, yaitu zat besi ataupun Fe. Berfungsi dalam pembentukan hemoglobin darah. Biasanya banyak terdapat pada makanan, seperti pada susu, hati, kuning telur, dan sayuran hijau. Sayuran hijau tadi misalnya kayak bayam ya, itu biasanya tinggi mengandung Fe. Akibat dari kekurangan Fe ini dapat menyebabkan anemia, lesu, pusing, dan pucat. Makanya kalau ada mahasiswa
di kelas terlihat letih, lesu, pusing, pucat. Nah, hati-hati, takutnya itu merupakan gejala dari anemia. Karena anemia ini terutama bagi wanita ya, itu berbahaya, bagi pada ibu hamil. Itu nanti sangat beresiko menyebabkan PBLR, bahkan abortus spontan ya. Jadi jangan sampai kita mengalami anemia. Untuk mencegahnya paling gampang yaitu konsumsi tablet tambah darah. Baiklah, ini gangguan kekurangan mineral. Nah, kekurangan bahan mineral sering terjadi atau dapat disebabkan oleh makanan yang tidak bervariasi. Kemudian adanya gangguan penyerapan dan adanya penyakit ya. Nah, contohnya misalnya ini, kekurangan kalsium dapat terjadi pada masa kehamilan. Karena tadi ya, kalsium itu biasanya selain untuk ibu hamil juga untuk kebutuhan janin yang ada di dalam tubuh ibu hamil. Kemudian kekurangan magnesium pada alkoholisme. Ya jelas ya, alkohol tidak baik ya bagi tubuh kita. Makanya jangan mengkonsumsi alkohol. Kemudian ini ada lagi nih, misalnya kayak kurangan yodium dapat terjadi pada daerah-daerah yang bahan makanan kurang mengandung yodium. Biasanya terjadi pada daerah yang tinggal di pegunungan ya ataupun dataran tinggi. Biasanya kandungan yodiumnya lebih rendah. Makanya sekarang pemerintah mempunyai program yaitu fortifikasi makanan. Salah satunya yaitu pada garam ya untuk yodium, atau misalnya pada vitamin A itu biasanya difortifikasi di dalam minyak goreng. Makanya kalau kita baca minyak goreng itu biasanya mengandung vitamin A. Itu salah satu upaya ataupun program pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya kekurangan vitamin ataupun mineral. Oke, ini daftar angka kecukupan gizi yang dianjurkan per orang per hari, nanti bisa dibaca ya. Untuk vitamin dan mineral ini bisa terlihat jumlahnya sedikit ya yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam sehari, tapi mempunyai peranan ataupun fungsi yang penting di dalam tubuh kita. Oke, demikianlah pemaparan materi hari ini. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya terkait materi yang sudah Ibu sampaikan barusan? Silakan. Ya, tadi ya, seperti Ibu jelaskan ya, vitamin dan mineral itu jumlahnya sedikit, tetapi sangat penting fungsinya di dalam tubuh kita. Artinya walaupun sedikit harus tetap terpenuhi agar proses di dalam tubuh kita itu berjalan normal dan kita tidak mengalami gangguan ataupun defisiensi ya akibat dari kekurangan vitamin ataupun mineral. Oke, sampai di sini ada yang mau dipertanyakan terkait materi kuliah? Tidak ada. Oke, Bu harap semuanya sudah jelas ataupun paham ya terhadap materi hari ini. Namun untuk menambah wawasan, kalian bisa baca-baca baik itu buku ataupun artikel ilmiah ya, hasil penelitian orang terkait vitamin dan mineral. Karena kalau hanya dari materi yang Ibu sampaikan itu jelas ya, singkat dan padat. Untuk lebih jelasnya kita mencari sumber bacaan dari luar. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, Ibu akhiri saja ya perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.